Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi di Tablik Akbar 1431 Hijriah. Buat Anda yang saat ini mungkin baru bangun tidur, pada saat Anda mendengar beduk tadi, itu belum beduk waktu berbuka, masih lama ya. Kecuali Anda yang berada di Indonesia Timur ya, siap-siap sebentar lagi. Baik, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi di sini. Dan tema kita kali ini adalah bulan Ramadan sebagai bulan berbagi ya. Di antara kita pasti sudah terbiasa mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau amal baik. Di antaranya adalah dengan sodako. Tapi seberapa banyak kita yang sadar tentang penting sodako itu sendiri. Dan bagaimana pula juga kita memaknai sodako dalam kehidupan kita. Ada loh orang yang sengaja melakukan tindak pidana korupsi, sengaja. Tapi dia berpikiran gampang, gampang, nanti sedekah aja, toh juga nanti dosanya diampuni. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Nah, untuk membahas ini, kita sama-sama akan mengundang Ustadz kita yang Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ. Kiai, apa kabar Kiai? Subhanallah. Ya. Silahkan Kiai. Kiai, tadi kita mengangkat tema bulan Ramadan sebagai bulan berbagi. Mungkin Kiai bisa langsung menyapa dan langsung memulai tausiah kita. Fadhal Kiai, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku para santri, hadirin hadirat dan segenap pemirsa TV One yang saya cintai. Sekarang ini banyak orang merasa pintar, tapi sedikit orang pintar merasa. Merasa pintar itu sering menimbulkan kesombongan, tapi pintar merasa itu sering menimbulkan kebijakan. Tidak bisa kita mendidik orang cinta fakir miskin cuma lewat seminar, simposium, dibacakan makalah, dibicarakan penderitaan orang lapar, tapi yang pidato orang kenyang semua. Dari mana kepekaan itu mau tumbuh? Nggak bisa kita ngajar anak berenang cuma di teori, nggak pernah dibawa ke kolam. Nah, ini puasa secara direct. Rasakanlah lapar dan haus, enak apa enggak? Kalau kau tahu lapar haus enggak enak, laparmu sebentar, hausmu sekejap. Jika maghrib datang, lapar hilang, haus lenyap. Non saudara-saudaramu yang terkapar di kolong-kolong jembatan, janda-janda tua yang merintih kelaparan, tiap hari merasakan seperti ini tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Dari situ timbul kepekaan. Kepekaan membangun kepedulian, dan kepedulian biasanya menciptakan semangat kebersamaan. Itu yang orang tua kita istilahkan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Nah, sebab itu dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada golongan yang dicintai Allah. Salah satunya adalah uhibbu ahlas sakha. Aku cinta orang yang pemurah. Aku cinta orang yang ringan tangan. Aku cinta orang yang suka memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukannya. Wa hubbi lil fakiri syakhi asyad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Jadi kalau orang kaya sedekah 5.000, orang miskin sedekah 5.000, ya. Sama 5.000-nya Pak David, ya. Tapi lebih besar pahala si miskin tuh. Karena buat si kaya apalah artinya uang 5.000, tapi buat si miskin dia mesti peras keringat, banting tulang, namun dia berani, seperti beraninya yang kayak tadi itu. Kira itu, ya. Bagaimana puasa membangun kepedulian dengan merasakan lapar dan haus. Ya. Oke, tapi bicara mengenai kepedulian sosial Pak Kiai, tadi dikatakan bahwa Kiai dengan kita berpuasa kita bisa melatih diri kita seperti anak. Kalau mau belajar berenang jangan teori saja. Dengan menahan lapar ini salah satu bagian. Tapi kenapa zaman sekarang banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi hatinya kok masih belum terketuk gitu. Hatinya masih keras saja. Ya. Kiai silakan Kiai. Seperti tadi subuh kita sampaikan bahwa
orang terjebak kepada rutinitas ritual. Ibadah dilaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi dampaknya tidak membias pada pembentukan pribadi. Ya. Sehingga sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau tapi nyolongnya lebih gede. Ini ibadah tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Ya. Dan akibatnya bukan salah ibadahnya, tapi salah di mananya, Kiai? Yang bersangkutan melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Ya. Asal gugur kewajiban, selesai. Haji jadi mode, ya. Apa namanya, umroh jadi mode. Cuma sekedar tren aja. Akad nikah di depan Masjidil Haram, 2 bulan pulang cerai. Ini buat apa sampai ke Masjidil Haram kalau memang mau cerai? Ini kan tren-tren yang sebenarnya pada akhirnya membuat image yang tidak baik terhadap nilai-nilai agama kita. Islam sendiri, iya gitu, Kiai. Kiai, seperti apa sih Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, Kiai, dalam bersikap, bertingkah laku, atau mungkin para sahabatnya, mungkin pada kesempatan sore hari ini nih, khususnya buat jamaah yang saat ini mungkin lagi menunggu waktu berbuka. Dari tadi saya udah bilang, Kiai, ada yang sekarang lagi ngeliatin meja makannya, ada yang bolak-balik dapur, ada juga yang ngapa-ngapain. Ada nggak cerita yang bisa menginspirasi kita, Kiai? Kalau soal berbagi, ada satu riwayat. Selesai sholat, Rasulullah tuh langsung pulang. Tidak wirid, tidak zikir. Sahabat heran. Lalu tidak lama Rasulullah datang lagi ke masjid lagi. Lalu ditanya, kenapa tadi tidak zikir dan doa ya Rasul? Beliau jawab, tadi selesai sholat saya ingat di rumah tuh ada uang 2 dirham, belum saya sedekahkan. Saya nggak kepengen uang itu nginep jadi pikiran. Allah. Saya cepat-cepat pulang, saya sedekahkan. Sekarang sudah nggak ada apa-apa di rumah, saya tenang. Ayo kita wiridkan, teruskan wirid kita. Nggak ada apa-apa, tenang. Kalau kita kan gedabak-gedubuk. Ya ampun, lihat tabungan, lihat berapa, tinggal berapa, nggak cukup aja kita stres ya, kebanyakan. Apalagi di sini nih, yang anak-anak perantau yang nyampe di sini, lihat tabungannya udah mau habis ya, gitu. Belum ada kiriman. Ada yang belum dapat kiriman? Hah? Ada, adanya pelan banget. Tapi di sini enggak lah, di Santan sini. Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi, Kiai. Ada satu pertanyaan tadi, Kiai, yang begitu menggelitik, yaitu bagaimana dengan orang-orang yang saat ini dia berjalan ibadah, menjalankan ibadah puasa. Kayak Kiai bilang tadi, ibadah jalan, maksiat juga tekun. Nah, ibadah jalan, sodakoh jalan, korupsi juga jalan. Mereka menganggapan bahwa sambil korupsi dia bisa sodakoh, bisa ngilangin dosanya. Bener nggak? Tapi jawabnya nanti, Kiai. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tablik Akbar 1431 Hijriah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Tablik Akbar 1431 Hijriah. Tentunya persembahan dari TV One. Buat Anda yang menantikan hadiah, jangan khawatir. Nanti di akhir acara atau di penghujung acara ini, kami akan bagi-bagikan hadiah yang merupakan persembahan dari Top One Oil Action Matic, uang senilai 1 juta rupiah setiap hari untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama santri-santri yang ada di PP Darun Najah ini nih. Gimana semuanya? Masih semangat? Coba, kok semangatnya masih? Coba, masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Coba, semangatnya mana yang laki-laki? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan tausiah dari guru kita yang sudah hadir bersama-sama kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Pada Kiai kami persilakan. Fadhol, Kiai. Hadirin dan pemirsa TV One, pada mulanya Islam itu membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dalam persaudaraan akidah. Apapun orang datang, apapun warna, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu adalah saudara kita. Kemudian dalam menjalin semangat persaudaraan, maka diajarkan soal kepedulian, kedermawanan,
keinginan untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan. Sehingga hadis qudsi menyatakan, uhibbu ahlas sakha, aku cinta orang yang ringan tangan, enteng dalam memberikan pertolongan, enteng dalam membantu orang yang memerlukan bantuan. Malah satu riwayat menjelaskan, nanti itu di akhirat, udah ada yang pernah ke akhirat belum? Belum? Sama. Nanti itu di akhirat, di depan pintu surga itu ada yang bertengkar. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang hajinya mabrur. Yang ketiga, orang kaya yang pemurah. Dan yang keempat, orang alim. Ini masing-masing merasa berhak lebih dulu masuk ke surga. Bertengkar di depan pintu surga. Allah turun utus malaikat Jibril. Jibril, coba adilin, kenapa mereka ribut di depan pintu surga? Turun malaikat Jibril. Ini kenapa sih ribut di depan pintu surga sini? Pak Jibril, akrab banget kayaknya pakai Pak Jibril. Masing-masing kami merasa berhak lebih dulu masuk ke surga. Oh begitu. Iya. Memangnya apa sih amalan kamu waktu di dunia? Kok masing-masing merasa berhak lebih dulu masuk surga? Coba sini yang pertama, sampean Mas sini. Dari Jawa ini yang pertama dipanggil. Sini. Apa amalan kau waktu di dunia sampai merasa berhak lebih dulu masuk surga? Ya malaikat Jibril, saya waktu di dunia pergi haji. Haji saya alhamdulillah mabrur. Katanya orang yang hajinya mabrur masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata Kiai. Waktu pengajian saya diajarin begitu. Kalau begitu jangan mendahului orang yang memberitahu kamu dong. Yang ngasih tahu Kiai. Iya, udah Kiainya duluan. Kamu mundur. Yang kedua, Jibril, saya itu waktu di dunia berjuang membela agama. Saya ikhlas karena Allah. Saya mati syahid. Katanya orang mati syahid masuk surga lebih dulu. Kata siapa? Kata Kiai. Wah ini sama. Mundur. Kamu yang ketiga, Jibril, saya waktu di dunia diberikan amanah berupa harta. Harta itu saya belanjakan di jalan Allah. Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata Kiai. Ini sumbernya jelas. Sumbernya sama semua. Kiai silakan masuk lebih dulu. Nah untung Kiainya Kiai tahu diri. Gak mentang-mentang disuruh lantas nyelonong aja. Kata Kiai, sebentar dulu Pak Malaikat. Ini memang semua saya yang kasih tahu itu. Yang mati syahid, yang haji mabrur, yang pemurah, saya sumbernya. Tapi saya ini kan bisa jadi kiai ini karena dulu ada orang kaya pemurah bangun pesantren, saya belajar di situ, dibeliin saya kitab, makanya saya bisa jadi kiai. Kalau masuk surga lebih dulu yang dari yang pemurah itu, rasa-rasanya nggak enak saya gara-gara dia bangun pondok tuh. Orang kaya pemurah. Jadi biar dia dulu masuk surga, saya ikut nyusul belakangan. Jadi walaupun kita bukan kiai itu ada harapan masuk surga lebih dulu dari kiai, itu maksudnya loh. Asal jadi orang yang pemurah. Ini udah jadi kiai enggak, pelitnya 17 setan. Pakai apa masuk surganya itu? Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan untuk berbagi, menimbulkan kepekaan. Masalah paling pokok di Indonesia kan kita masih bergelut dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Yang padahal sebagai negara yang besar dan kaya, sudah tidak pantas Indonesia bicara soal kemiskinan. Sudah tidak pantas Indonesia bicara soal ketertinggalan. Mestinya kita nggak lagi bicara soal kemiskinan. Negara kita besar, sumber daya alam kita luar biasa, tapi masih berkutat saja di soal kemiskinan, soal keterbelakangan dan sebagainya dan sebagainya. Walaupun barangkali faktor salah urusnya jauh lebih besar ketimbang faktor kemiskinannya itu. Oleh karena itu dituntut kepedulian, dituntut keinginan berbagi, ada rasa bahagia membahagiakan orang lain. Sehingga pelaksanaan daripada ibadah puasa membuat bias dalam kehidupan, membangun manusia yang punya kepedulian sosial yang tinggi, punya empati. Sekali lagi, kepekaan menimbulkan kepedulian,
Kepedulian melahirkan semangat kebersamaan, dan kebersamaan itulah yang sangat kita perlukan sekarang ini. Sehingga berdua pasti lebih baik daripada sendiri, bertiga pasti lebih baik daripada berdua. Semakin banyak kita bergabung, semakin kuat kita untuk kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Yang itu, Bung David. Baik, Kiai. Tadi pertanyaan saya belum terjawab, Kiai, mengenai ada orang yang beranggapan bahwa sedekah itu kan bisa menghapuskan dosa. Betul ya? Jadi karena dia tahu sedekah itu bisa menghapuskan dosa, jadi maksiatnya juga jalan terus, korupsinya jalan terus. Juga nanti dengan dia bersedekah bisa menghilangkan dosa-dosanya. Nah, apakah itu betul, Kiai? Tapi nanti jawabnya Kiai ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda ya untuk mendapatkan hadiah ya, persembahan dari Top One tentunya. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin berada di Indonesia Timur ya, entah sekarang sudah berbuka atau siap-siap untuk berbuka puasa ya. Jadi jangan lupa setelah berbuka puasa lakukan langsung sholat maghrib ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi ya. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kita takbir sama-sama, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sengaja kami bertakbir tentunya membesarkan nama Allah. Sekaligus juga buat Anda yang saat ini sedang menunggu waktu berbuka, kami ingatkan buat Anda yang belum menjalankan ibadah sholat asar, yang berada di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Barat, ayo jalankan mumpung waktunya masih ada ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Zainuddin M.Syad. Silakan Kiai, fadhol. Baik, hadirin dan pemirsa TV One, tadi ada pertanyaan dari Bung David tentang orang yang sedekah lalu beralasan, orang yang korupsi lalu beralasan toh nanti kalau dia bersedekah dosa korupsinya bisa terhapus. Memang ada hadis yang mengajarkan zakku amwalakum bizzakah, bersihkan hartamu dengan zakat. Kata-kata membersihkan itu memberikan gambaran tentang sesuatu yang pada awalnya memang bersih lalu terkena kotoran. Itu yang bisa dibersihkan. Sarung saya kena kain, sarung saya kena tanah. Iya, supaya kelihatan diperhatiin, enggak gitu aja. Sarung saya kena kotoran. Nah itu sarungnya yang bisa dibersihkan. Tapi kalau kotorannya sendiri kan nggak bisa dibersihkan. Memang kotoran. Jadi sesuatu yang didapat jelas dari yang haram tidak mungkin bisa dibersihkan dengan cara-cara membayar zakat dan lain sebagainya. Memang bendanya itu yang najis, yang kotor. Bagaimana mau dicuci? Kotoran nggak bisa dicuci. Yang bisa dicuci sarung yang kena kotoran. Tapi kalau kotorannya sendiri, ya nggak bisa dicuci dong, kotoran. Jadi kalimat zaku amwalakum bizaka, kalau harta kita bercampur dengan yang haram, bercampur dengan yang syubhat, bercampur dengan yang tidak baik, itu yang kita berharap dibersihkan oleh zakat. Tapi kalau memang mutlak dari tempat yang haram, mutlak hasil korupsi, mutlak hasil mencuri, ya bagaimana kotoran mau dibersihin? Nggak bisa ngebersihin kotoran itu. Habis ya Kiai. Habis. Nah, buat saya yang penting sebenarnya adalah bagaimana puasa membangun kepedulian sosial. Karena menurut saya masalah utama dari bangsa kita kan masih berkutat di soal kemiskinan. Walaupun sebenarnya sudah tidak pantas lagi Indonesia ngomong soal kemiskinan. Sudah tidak pantas lagi. Coba bayangkan, kita ini oleh Allah dikaruniai negara yang begini besar dan kaya. Besar dan kaya. Besar karena pulaunya saja 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Dan kaya. Anak-anakku santri, lihat Indonesia kita ini.
buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Pernah teman saya orang Arab bilang, Indonesia guys, Indonesia hebat. Apanya mas, kata saya? Tanahnya subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat. Mati itu pohon. Tanahnya subur. Di bawah perut buminya, Masya Allah, gas, minyak, batu bara, lumpur, apa lagi? Dahsyat. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini kan harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Kalau disalahgunakan, pastilah ada efek lain yang menyebabkan yang nitip ini, Indonesia ini, kurang senang kepada kita. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan kemiskinan, pemiskinan. Kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural. Secara struktural, akibat sebagian kita salah urus. Hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One yang saya cintai, karena itu kepedulian sosial diperlukan untuk mengikut mengatasi masalah besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Dan kemiskinan moral jauh lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi. Kan tidak kurang presiden kita sendiri belakangan mengajak para ulama berjihad memperbaiki akhlak bangsa. Saya jadikan catatan itu. Artinya apa? Akhlak bangsa sudah di ujung tanduk. Akhlak bangsa sudah dalam taruhan. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada lingkungan kita hidup. Akhlak itu kan akhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Lalu akhlak kepada sesama, membangun kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, akhlak kepada lingkungan hidup, menerjemahkan watak rahmatan lil alamin. Kita tidak ramah kepada alam, jadi pantas kalau alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Kita tidak mengembangkan sikap rahmatan lil alamin, jadi pantas alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Saya merasa bahwa dengan membangkitkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan ini, semakin besar pengaruhnya dalam ikut membantu memecahkan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa, yaitu kemiskinan. Dan lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi adalah kemiskinan moral. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Tentunya kita semua juga pasti ingin tahu lagi ya, khususnya di sini banyak pelajar, Kiai. Apa sih hal simpel atau hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang kelak, Kiai, benar-benar memiliki jiwa dermawan, khususnya untuk anak-anak nih. Atau bagaimana saya punya anak, saya melatih anak saya, mendidik anak saya dengan cara seperti apa, Kiai? Ya, buat Anda pemirsa, buat Anda yang ingin tahu jawabannya jangan kemana-mana. Nanti kita akan bicara lebih banyak lagi, dan juga nanti kita akan bicara juga bahwa Rasulullah sebagai salah seorang nabi dan juga rasul yang terakhir mengajarkan kepada kita untuk mencintai anak yatim dan juga mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik. Tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Beruntunglah kita karena kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena pada saat tahun lalu kita meninggal bulan suci Ramadan, tentunya kita semua berharap kita bisa dipertemukan kembali. Dan pada saat kita dipertemukan kembali, ibarat kita dipertemukan dengan kekasih hati, manfaatkanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya dengan berbuat amalan-amalan baik dan melakukan tentunya introspeksi diri kita agar Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita. Ya, baik. Pemirsa, kali ini saya akan bicara mengenai masa pendidikan. Tidak salah ya, karena kali ini kita ada di PP Darun Najah, ada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai, mungkin Kiai boleh berdiri, Kiai. Saya mau tanya-tanya sedikit sama Kiai.
sebagian besar konsep pendidikan di Indonesia ya, sebagian besar itu teori ya, atau hanya melatih otak. Tapi kalau bicara mengenai akhlak, bicara mengenai agama, itu kan nggak cukup hanya dengan teori, tapi juga harus dengan contoh, aplikasi ya, pelaksanaan. Ada nggak yang diajarkan di sini yang mungkin bisa jadi pelajaran buat pemirsa yang ada di rumah? Silakan Kiai. Itulah sangat beruntung para wali santri, terutama yang anak-anaknya dididik di pesantren. Karena di pesantren itu dididik dan diajar. Kalau ilmu pengetahuan itu namanya diajar, tapi kalau pendidikan itu dibiasakan lama-lama menjadi terbiasa. Seperti pendidikan ikhlas. Ya, bagaimana anak-anak itu saling menghargai yang lain semata-mata karena Allah. Dia ikhlas untuk disuruh nyapu oleh kiainya karena dapat pahala dari Allah. Dan ikhlas inilah yang ditanamkan untuk santri-santri, juga kehidupan pendidikan takwa. Takwa itu kalau kita dekat dengan Allah, banyak berdoa, banyak ibadah, banyak melakukan nawafil sunnah-sunnahnya, Allah akan lebih dekat lagi pada kita, sehingga Allah akan memberikan rahmat, memberikan maunah. Kalau para nabi-nabi diberikan mukjizat ya, itu wali-wali berikan karomah. Nah kita ini insya Allah dapat maunah, pertolongan dari Allah. Amin, gitu. Sehingga kehidupan di pesantren tidak boleh mendolimi dengan yang lain. Juga guru-guru pesantren harus sederhana, kiainya juga harus sederhana. Dan pola hidup pesantren ini kalau dicontoh oleh pejabat-pejabat, oleh para pemimpin-pemimpin saat sekarang ini, saya kira tidak ada orang yang dapat musibah, yang dapat kesulitan, krisis pangan, tidak ada, karena Allah akan memberikan rezeki dari langit. Allahu Akbar. Insyaallah mudah-mudahan didengar langsung nih oleh para pejabat-pejabat dan juga pemimpin yang saat ini menyaksikan TV One ya. Amin insyaallah, kesederhanaan itu. Termasuk juga para santri ditanamkan jud. Ini pada bulan puasa itu untuk maksudnya jud itu apa tuh? Jud itu untuk dermawan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki yang didapat dari santri, padahal santri rezeki nggak banyak, diinfakkan. Subhanallah, untuk Allah. Gitu. Rezeki yang diterima santri, diinfakkan. Ini kan mereka belum bekerja, Kiai. Mereka tapi sedikit. Yakin bahwa itu akan dapat berkah. Orang tuanya nanti akan dapat berkah dari Allah, rezekinya nanti akan bertambah. Amin, ya Allah, amin. Maka dengan rela karena keikhlasan dengan pendidikan ini, dan di pendidikan pesantren kita harus bersyukur orang tua yang pesantren karena tidak ada tawuran. Meskipun anak ini dari berbagai daerah, satu kamar dicampur, tanamkan tidak boleh mendolimi, harus kasih sayang dengan yang lain. Yang senior sama yang junior, kakak dengan yang adik. Saling membantu, saling menolong. Kalau sakit bukan orang tuanya yang menolong, terlebih dahulu teman-temannya. Jadi sehidup seperjuangan. Itulah maka para alumni pesantren itu kalau keluar di masyarakat sangat rindu dan saling menolong di tengah masyarakat. Inilah pendidikan pesantren. Mudah-mudahan pola pendidikan di Indonesia ini, kalau Indonesia makmur, subur, aman, itu harus diperbanyak sistem pendidikan pesantren di mana-mana. Subhanallah. Paling tidak sistem pendidikan pesantren itu seperti pendidikan umum juga bisa mengikuti sistem pendidikan di pesantren. Terima kasih banyak Kiai. Ini orang banyak yang takut masukin anaknya ke pesantren ya, di kota-kota besar karena isunya nanti jadi teroris, Kiai. Nah itu gimana, Kiai, ngomong kayak kita sebagai pembina pesantren hakul yakin bahwa itu semuanya isu-isu, hanya fitnah. Dan fitnah itu tujuannya untuk melemahkan kader-kader bangsa yang belajar di pesantren, supaya bangsa Indonesia masa akan datang nggak usah belajar di pesantren, sehingga Indonesia mudah dijajah oleh orang asing. Allah. Jadi kita jangan takut untuk belajar di pesantren. Setuju semuanya? Iya. Baik, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, untuk kemajuan umat Islam dan juga kemajuan bangsa kita. Terima kasih banyak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, baik, kita akan memberikan kesempatan nih buat jamaah atau para santri yang ada di sini untuk bisa bertanya langsung, entah kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin atau kepada Kiai Haji Zaiduddin MZ. Tuh, silakan siapa yang mau bertanya? Siapa? Oh, Adik, silakan. Namanya siapa? Langsung pertanyaannya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, jadi malu nih masuk TV. Sebentar, Dek. Ustaz Zainuddin. Dek, coba tarik nafas dulu. Ya, silakan pertanyaannya. Ustaz Zainuddin. Iya. Ustaz,
Jadi gini Ustaz, ada orang kaya, dia ini mau sedekah Ustaz. Nah, setengah dari harta yang mau dia sedekah. Sebentar deh, mohon maaf saya potong. Namanya siapa? Dani Dwi Saputra. Dani Dwi Saputra. Dwi Saputra. Dari mana kamu asalnya? Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Dani Dwi Saputra. Oke, silakan. Dilanjutkan lagi. Jadi setengah dari hartanya itu Ustaz. Pertama, setengah dari harta dia jerih payah dia sendiri Ustaz. Nah, setengahnya lagi itu Ustaz, itu dari ini Ustaz, dari dia minjem kemana-mana, nanti dia ganti. Itu nanti itu boleh nggak Ustaz itu? Jadi ada orang kaya, dia mau menyedekahkan hartanya. Setengah dari hartanya itu hasil minjem Ustaz. Setengah dari hartanya hasil minjem. Nah, yang setengahnya lagi harta jerih payah dia sendiri. Oke, jadi boleh nggak harta yang hasil minjem itu disedekahkan juga ke orang? Iya. Gitu. Silakan. Ustaz, silakan Kiai. Iya, yang hasil minjem itu yang boleh disedekahkan adalah yang hasil jerih payahnya saja. Yang hasil dia minjem karena masih bersangkutan dengan hak orang lain, sebaiknya dia utamakan juga hak orang lain. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi ini dia harus lebih utamakan hak orang. Jadi minjemnya ini gimana? Dibayar dulu apa gimana? Iya, itu kan hakul adami, hak kemanusiaan yang harus diselesaikan. Oke. Nah, kalau ada yang beranggapan gini Kiai, katanya kalau kita masih punya utang nih, maaf ya, saya pernah dengar kalau kita masih punya utang, bayar zakatnya belakangan, bayar utangnya dulu. Nah, itu gimana Kiai kalau yang kayak gitu? Sama-sama kewajiban. Jadi, mana yang lebih dulu Kiai? Lebih dulu bayar utang. Lebih dulu bayar utang. Wah, kalau gitu saya bayar utang dulu deh Kiai sama Kiai. Ya, baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Siapa? Silakan Ukti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Langsung Ya, pertanyaan. nama saya Kodrina Sufi. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Silakan. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dinamakan bersedekah itu hanya dengan berupa harta ataupun uang, ataupun dapat berupa kita berbagi ilmu dengan orang lain, ataupun dengan memberikan makanan kepada orang yang kelaparan? Apakah itu juga disebut dengan bersedekah? Apakah apa hukumnya dan apa pahalanya sama nilainya dengan yang sedekah berupa uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau pelajar pertanyaannya gitu, kalau nggak pakai uang bisa nggak yang lain ya? Karena kan belum cari uang. Silakan Kiai. Ya, saya kira bukan masalah pelajar saja, karena kemampuan tiap orang kan tidak berbeda-beda. Sama. Berbeda-beda. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan siapa yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya, yang punya ilmu bersedekahlah dengan ilmunya. Sehingga jawabannya adalah sedekah tidak hanya dalam bentuk harta, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk ilmu, bahkan dalam bentuk senyum sekalipun. Itu minimalnya. Senyummu, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada temanmu itu adalah sedekah. Jadi kalau pakai duit belum bisa, ya sedekah. Senyum aja, banyak senyum aja, udah sedekah. Iya. Tapi kalau misalnya pakai ilmu pengetahuan, kita bagi-bagi ilmu gitu boleh ya? Boleh ya. Bantu, apalagi kalau lagi ulangan. Enggak bercanda. Kiai, mungkin apa yang bisa kita simpulkan di kesempatan hari ini Kiai? Tapi sebelum disimpulkan, tadi Kiai masih ada utang loh Kiai, mengenai masalah anak yatim Kiai. Bisa dijelaskan sedikit sekaligus kita tolong diberikan kesimpulan di kesempatan kali ini. Silakan Kiai. Iya. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini yaumul qiyamah. Aku dan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Jadi ada jaminan kalau di akhirat ingin dekat dengan Rasul, maka di dunia dekatlah dengan yatim. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah ana wa kafilul yatim. Kafil artinya menanggung beban. Apa itu dia? SPP-nya, makannya, pakaiannya dan sebagainya. Aku dan orang yang mau nanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat nanti. Nah, seterusnya ada hadis, rumah yang paling disukai Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang dihormati.
Dan rumah yang paling dibenci Allah adalah rumah yang di dalamnya ada yatim yang disia-siakan. Ya. Itu sebuah bimbingan dari baginda Nabi. Karena itu di bulan ini siapa yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, dekatlah dengan anak-anak yatim, bantu pendidikannya, paling kurang usap kepalanya penuh kasih sayang sebagai bagian dari rasa kecintaan kita kepada anak-anak yatim. Oke, baik Kiai. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi sedikit ya, sambil nanti Kiai akan menyimpulkan apa yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kami juga memberikan kesempatan kepada Anda pemirsa bulan suci Ramadan ini untuk bagi-bagi hadiah ya. Ada kuis dari Oli Top One. Kita sama-sama langsung ke kawan saya, Ninda. Silakan Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tablik Akbar Ramadan